Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin rahimahumullah, mari kita memulai kajian kita, dan materi kita pada hari ini adalah kitab Riyadhus Shalihin dan memasuki hadis ke-57. Ma'asyarul muslimin wa iyyakum rahmatullah. Hadis yang barusan kita dengar adalah hadis impian dari seluruh manusia. Apa itu? Ingin mendapatkan tempat tertinggi, termulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang tidak menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah? Semua pasti menginginkannya. Tapi tahukah caranya? Masalahnya di seperti itu. Ternyata salah satu cara yang sangat efektif adalah menjadi syuhada, mati syahid. Namun bagaimana kalau syuhada identik dengan peperangan, berjuang di jalan Allah di medan perang? Mungkin kalau ketika zaman dahulu saat Islam betul-betul menghadapi musuh yang nyata seperti era Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, itu masih sangat mudah untuk kita raih. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu ruang dengan hadis ini. Apa itu? Meskipun kita mati di tempat tidur pun bisa mendapatkan, meraih derajat seperti orang mati syahid. Itu kunci. Bagaimana kok orang tidur mati bisa menjadi berpahala mati syahid? Kuncinya di sini. Apa itu kuncinya? Lihat di situ. Niat yang ikhlas dan bersungguh-sungguh ingin mati syahid. Di sini kecerdasan seseorang hamba dituntut di sini. Jadi kalau begitu, bisakah kita mati syahid, berpahala syahid? Jawabnya bisa. Kalau mengikuti jalur atau jalan yang ditempuh melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita kesungguhan niat dengan
benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, kita terus memohon agar Allah mematikan kita menjadi syuhada. Kesungguhan niat inilah yang dituntut. Keikhlasan niat inilah yang dipertaruhkannya. Semakin ikhlas, semakin dekat. Semakin bersungguh-sungguh, semakin jelas. Itu. Maka bagi yang sudah mendengarkan kajian ini, ayo sampaikan kepada yang lain. Ini jalan pintas, tidak kesulitan, semua orang bisa melakukannya. Tapi sekali lagi, anak tekankan, banyak ingin mati syahid mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kadang-kadang, maaf, di era-era yang seperti ini, nambah iya bukan mati syahid. Seperti contohnya bom bunuh diri. Padahal dia mengharapkan sekali dia mati syahid agar mendapatkan di sisi Allah tempat yang sangat tinggi sekali. Ternyata dengan kesungguhan niat dan kemurnian dalam niat itu, insya Allah mampu menghantarkan meskipun kita meninggal di tempat tidur. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kharaja fi talabul ilm, barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai ia kembali lagi ke rumah. Ini juga jalan yang bisa kita raih. Di samping niat yang bersungguh-sungguh tadi, ikhlasnya benar-benar murni, kemudian ada langkah-langkah yang real. Kalau tadi sebelum tidur terus memohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya tidur ini adalah kematian hamba, jadikanlah kami hamba menjadi syuhada. Kesungguhan itu, insya Allah. Baik, kalau begitu di dalam kosakata tadi ada tingkatan-tingkatan syuhada. Apa saja yang menjadi tingkatan-tingkatan syuhada itu? Inilah yang harus kita ketahui. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Ini di dalam kitab At-Tauhid disebutkan bahwa orang yang mati syahid itu ada 3. Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari jilid 14 halaman 128. Wa fi tawdih asy-syuhada'u thalathatu aqsam, bahwa disebutkan orang yang mati syahid itu ada 3. Syahidun fid dunya wal akhirah. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Siapa itu? Merekalah orang yang terbunuh karena sebab apapun di medan perang melawan orang kafir. Ya, jadi syahid pertama adalah syahid apa tadi? Dunia dan akhirat. Ini tingkatannya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Di dunianya ia mendapatkan nilai syuhada, di akhiratnya ia juga mendapatkan pahala syuhada. Itu. Jadi mereka yang terbunuh di medan perang dengan melawan musuh dengan sebab apapun, apakah karena terbunuh, karena terpleset, atau karena terzalimi dan seterusnya. Yang kedua, wa syahidun fil akhirah duna ahkam dunia. Yang kedua syahid akhirat, namun hukum di dunia tidak syahid. Jadi syahidnya
nilai syahidnya di akhirat. Di dunianya tidak dihukumi orang mati syahid. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang disebut syahid namun mati di selain medan perang. Di dalam hadis juga disebutkan orang yang terkena reruntuhan, terbakar, wanita yang melahirkan, insya Allah ini namanya syahid akhirat. Tapi ingat, niatnya, caranya harus rela, ikhlas dan ridho. Caranya mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga, wa syahidun fid dunya dunal akhirah, yaitu syahid dunia nan bukan akhirat. Siapakah dia? Syahidnya kok hanya di dunia? Dialah orang yang mati di medan jihad. Namun dia ghulul. Ghulul itu mencuri harta rampasan perang. Atau terbunuh ketika lari dari medan perang. Jadi karena ketakutan, ia lari. Tujuannya lari. Meninggalkan medan perang, akhirnya terbunuh. Maka ia tidak disebut mati syahid. Ya. Hanya di dunia, oh dia kemarin perang, maka disebut itu. Atau sebab-sebab lainnya. Sebab-sebab lainnya gimana? Misalkan orang membela tanah air, namun agamanya selain Islam. Di dunianya dia dimasukkan ke pahlawan. Kan ada itu. Maka itu syahid dunia namanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mari kita lihat penjelasan dalam hadis ini, yakni hadis yang membuat menjanjikan kabar gembira bagi kita, harapan seorang mendapatkan tempat yang sangat tinggi di sisi Allah, yakni mati syahid tadi. Hadis ke-57 syarahnya atau penjelasan kandungannya sangat panjang. Thayyib, kandungan hadis yang pertama, kesungguhan dan kejujuran hati menjadi sebab tercapainya harapan. Harapan apapun bentuknya, ma'asyarul muslimin, selama kesungguhan dan kejujuran hati. Kita sungguh-sungguh tidak, jujur atau tidak di dalam hati kita. Kalau sungguh-sungguh dan kejujuran di dalam hati ada, insya Allah akan memperoleh sampai apapun. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan aspirasi yang sangat luar biasa bagi siapa yang ada kesungguhan dan ada kejujuran niat di dalam hatinya. Silahkan dibuka Quran surat 17 ayat ke-19. Masya Allah, perhatikan ayat tersebut, ma'asyarul muslimin wa iyyakum rahimakumullah. Man aradal akhirah, dia jujur dalam niatnya. Apa? Ingin mendapatkan akhirat. Tentu kebahagiaan di akhirat maknanya apa ini? Surga. Wasa'alaha sayaha, dan bersungguh-sungguh ke arah itu. Wa huwa mu'min, dan dia yakin. Syaratnya yakin kepada Allah adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, adakah keraguan-keraguan? Seharusnya orang yang beriman tidak ada konsep dalam dirinya keraguan-keraguan. Kenapa? Karena keraguan-keraguan itu dilandasi keyakinan, pengetahuan tanpa ilmu. Itu yang membuat keraguan-keraguan sebetulnya. Oleh karena itu, orang yang beriman dilandasi dengan ilmu, insya Allah tidak ada keraguan. Lihat di akhir ayat itu, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan
Apa jaminan? Asy-syakur, Allah Maha Pemberi, pembalas, dimasukkan di situ. Faulaika sa'yuhum masykura. Itu. Maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Masykura, syukur. Allah Maha Pembalas. Oleh karena itu, kesungguhan dari niat dan kejujuran. Kesungguhan itu akan mencapai tujuan. Kejujuran niat itu akan menghantarkan sampainya apa yang diniatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di kandungan hadis yang pertama masih dilanjutkan bahwasanya orang yang berniat berbuat baik akan diberi pahala meskipun dia tidak mampu mengerjakannya atau sempat mengerjakan namun belum sempurna. Anak ulang, orang yang berniat baik akan niat baik saja akan mendapatkan pahala. Ia atau ia sudah mengerjakan tapi tidak sempurna dalam mengerjakannya, ia akan mendapatkan pahalanya. Anak contohkan dulu baru nanti dalilnya. Contoh, ketika seseorang sedang puasa sunnah, kemudian ada tamu jauh datang. Padahal tamu jauh ini datang baru jam 7. Apa yang kita lakukan sebagai tuan rumah kedatangan tamu? Menyambut. Di samping menyambut, membatalkan puasanya karena menghormati tamu. Padahal ia mengerjakan belum sempurna, baru jam 7. Kemudian membatalkan, tapi sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Iya, itu syariat kita gitu. Tapi kalau tetangga enggak. Ya, kalau yang datang itu tetangga enggak. Iya, luar kota. Wallahu a'lam. Contoh yang kedua, ketika masuk masjid, sunnahnya adalah tahiyatul masjid. Kemudian jamaah akhwat kan ada penutupnya atau ikhwan. Kemudian sholat, baru takbiratul ihram, kemudian rukuk sujud, kemudian rakaat kedua, kemudian iqomah. Apa yang dikerjakan? Lanjutkan atau membatalkan? Jawabnya membatalkan. Itu. Jadi dia mengerjakan belum sempurna, tapi sudah mendapatkan pahala yang utuh. Ya. Kenapa? Cara membatalkan. Cara membatalkan kalau puasa minum. Kalau puasa minum atau yang lainnya. Tapi kalau sholat ya udah sholat, selesai aja. Nggak usah angkat tangan, saya batal. Tidak ya. Cukup batalkan. Modelnya gimana terserah aja. Nggak perlu salam juga, namanya belum selesai. Iya, yang penting berhenti kita aja. Ya. Jadi kalau adzan tidak, ya kalau adzan dilanjutkan aja. Iya, kalau adzan dilanjutkan, tapi ketika iqomah. Baik, landasan dalil yang berkaitan dengan itu semuanya. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, berarti hadis qudsi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat yang lebih baik, bahkan lebih banyak lagi. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis satu sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6491 dan Imam Muslim nomor 131. Ini jelas sekali gambaran ini. Ini juga bisa dilihat di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran surat 6 ayat 160. Lihat, ma'asyal muslimin. Mari kita sama-sama perhatikan hadis yang mulia ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Apa itu tentang hamma, yaitu berniat, bertekad. Jadi niat ini tempatnya di dalam hati mempunyai peran yang begitu dahsyat dalam kehidupan. Ternyata fisik itu tergantung apabila hatinya mengatakan apa. Contoh, ketika orang itu meniatkan ingin berpuasa, fisiknya gimana? Akan mengikuti. Seharian kuat, tidak makan, minum. Ini fakta, non bukti. Namun apabila kita tidak meniatkan puasa jam 9 gimana? Nah, ini semua orang bisa membuktikan betapa dahsyatnya yang namanya niat. Betapa hebatnya niat itu. Maka para ulama menyampaikan seluruh rukun-rukun ibadah pasti pertama adalah tentang niat. Ditaruhnya di depan sekali. Karena ternyata mampu menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Termasuk fisik itu. Jadi kalau begitu, mana yang pertama kali kita perbaiki? Jasmani atau rohani? Seharusnya rohani. Tapi kebanyakan orang yang diperbaiki apa? Jasmani. Ya, kita nggak menyalahkan, ya kan? Akan tetapi ternyata rohani, hati, keimanan seharusnya menjadi prioritas utama. Contohnya apa? Yang diperbaiki keimanan dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi 2. Kurun pertama Mekah, kurun Madinah, kurun kedua Madinah. Mekah berapa tahun? 13. Rasulullah apa yang diperbaiki? Keimanan. Itu. Setelah hijrah ke Madinah 10 tahun baru masalah fisik seperti ibadah, seperti ini jihad dan sebagainya itu tadi. Jadi kalau merujuk para keterangan para pendahulu kita, di antaranya adalah para nabi, para siddiqin, syuhada wassalihin, insyaallah ternyata hati adalah peran yang sangat sentral dan perlu diperbaiki terlebih dahulu.
Caranya gimana? Tentang keimanan, tentang ketauhidan. Itu harus dinomorsatukan. Meskipun yang lain-lain juga harus kita berikan. Maka gambaran mudahnya seperti ini. Ini pentingnya tauhid itu, keimanan. Islam dikatakan kafah. Waktu itu sudah. Islam dikatakan kafah kalau terdiri dari 3. Rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Masih ingat awal-awal kita bertemu? Mungkin catatannya hilang? Enggak lah ya. Kemudian tadi Islam secara kafah. Kemudian diturunkan. Ini metodenya biar mengetahui bahwa keimanan itu ternyata penting sekali. Maka diturunkan yang kedua, tadi rukun iman. Nah, atau rukun Islam. Kalau rukun iman jelas. Sekarang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadatain. Ini tentang keimanan. Baru nanti sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian dari rukun iman pertama, iman kepada siapa? Allah. Ini tauhid. Jadi Islam, iman, kemudian tauhid. Jadi kalau begitu yang namanya tauhid itu penting luar biasa. Karena nanti bisa meluruskan hati kita, niat kita. Itu. Ini kenapa kok banyak yang gak lurus hatinya? Karena tauhidnya. Banyak orang melakukan ibadah tapi niatnya bukan lillah. Caranya tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Baik. Dari hadis yang kita bacakan tadi, poin pertama, apa itu? Kebaikan itu ada 4 tingkatan. Ya, kebaikan itu ada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan pertama, berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya. Jadi niat di dalam hati, kemudian ia bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Maka apa yang didapat? Ia akan mendapatkan 10 kebaikan hingga 700, bahkan tak terhingga. Yang 10 dalilnya tadi sudah disampaikan. Surat berapa tadi? 1 kebaikan kalau diamalkan dapat 10. Surat berapa? Surat 6 ayat ke 160. Kemudian yang kedua hingga 700. Balasan 700-nya surat berapa? Jemaah masih ingat? Hadits Qudsi. Di samping hadits Qudsi ada ayatnya. Quran surat 2 ayat ke 261. Lihat, 1 Allah berikan cabang 7 masing-masing 100. Masya Allah kan. Itu tingkatan pertama, niat dan mengerjakan. Tingkatan yang kedua, berniat melakukan kebaikan dan tidak mengamalkannya karena tidak mampu. Karena tidak mampu, sekali lagi. Niat kuat, tapi tidak mengamalkan bukan karena malas, tapi karena memang tidak mampu. Maka mendapatkan pahala 1 kebaikan sempurna. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, ada yang sudah punya kebiasaan melakukan ketaatan atau kebaikan lalu meninggalkan karena udzur syar'i. Udzur syar'i itu ya sakit, safar, dan seterusnya. Ia tetap dicatat pahala yang sempurna. Masya Allah. Contohnya apa ini? Niat dan sungguh-sungguh. Pokoknya setiap Jumat sore akan mengikuti kajian. Sudah niat dari awal. Pokoknya insya Allah akan datang. Qadarullah
saat itu safar, berarti nggak bisa menghadiri, insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Itu. Tingkatan yang keempat, jika ia berniat atau bertekad namun tidak mengamalkannya dan diakhirkan atau diundur bukan karena tidak mampu dan bukan karena udzur, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ternyata di sini niat betul-betul memberikan kebaikan yang luar biasa. Jadi kejujuran dalam niat, kesungguhannya itu Masya Allah. Inilah 4 tingkatan kebaikan. Berikutnya kejelekan. Kalau tadi kebaikan, sekarang kejelekan. Ternyata kejelekan pun ada 4 tingkatan pula. Pertama, berniat melakukan kejelekan atau keburukan dan mengamalkannya, mengerjakan keburukan itu. Maka ia dicatat mendapat berapa keburukan? 1, 10 atau 700? Atau 0? Sekali lagi, niat buruk kemudian mengamalkan, mendapatkan keburukan apa? 1. Dalilnya tadi di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tadi. Al-Quran tadi surat berapa tadi? 6 ayat ke 160. Itu. Tingkatan kedua, berniat yang melakukan kejelekan akhirnya meninggalkan karena takut kepada Allah. Jadi niat melakukan keburukan, namun nggak jadi mengerjakan. Kenapa? Takut kepada Allah. Mendapatkan apakah dia? Pahala 1. Namun jangan diamalkan kalau itu niat yang jelek-jelek terus. Ini namanya salah mengambil hikmah. Toh nanti nggak dijalani dapat kebaikan, tidak ya. Kemudian berikutnya tingkatan ketiga, keburukan. Berniat melakukan kejelekan dan meninggalkan karena tidak mampu, maka ia tercatat baginya apa? 0? Tidak mampu? Iya. Maka ia tidak dicatat keburukan. Namun ada yang mengatakan mendapatkan keburukan. Karena dia sudah bersungguh-sungguh. Maka ini dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah merahmatinya, maka tidak berdosa. Tapi kalau Allah menghendaki itu buruk karena sudah melakukannya, maka itu hak prerogatif Allah tabaraka wa taala. Yang keempat, berniat melakukan kejelekan dan meninggalkan bukan karena takut kepada Allah, bukan karena tidak mampu, maka ia dicatat tidak ya baginya apapun, tidak dicatat apapun. Hampir sama dengan yang ketiga. Tapi ini karena nggak mampu, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena nggak mampu, ya udah aku nggak mau ngerjain. Ini itu aja. Kalau yang ketiga tadi karena ada ketidakmampuan, misalkan mau mencuri mangga, sudah membawa galah, begitu mau mengambil tuan rumahnya datang. Itu nggak mampu. Itu poin ketiga ini. Kalau poin keempat memang nggak jadi mengerjakan kita aja. Itu tidak dicatat apa-apa, dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, ini tentang hadis yang panjang tadi.